wassalamu ala nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di seluruh belahan bumi, tak terkecuali di Indonesia. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter puji atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media agensi moral atau al-akhlaqul madmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas, kematian akibat miras dan narkoba hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjadi prihatin melihat karakter generasi muda kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Muda dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah pada Al-Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin yang kami hormati, Syekh Jalaluddin Al-Muhalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti pada tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru pada ayat ini memiliki perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pelajaran dan pedoman yang berharga kita peroleh lalu kita jadikan pegangan hidup. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya dan sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan pada karakter dan pola hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tak akan mampu menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin,
Sekuat apapun angin kencang, tak akan mampu menumbangkan pohon yang memiliki akar mengguncang ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Hingga hari ini, kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Menurut berita dari Indonesian Correction Board, peniadaan kasus korupsi pada tahun 2021 di Indonesia mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yakni mencapai hingga 27 triliun rupiah, dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Hadirin, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihah, amalan maqbulah. Penyakit hati menjadi duri, hati ini penuh dengan dengki. bertingkah laku sombong, iman semakin kosong. Berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihah, amalan maqbulah. Hadirin, kita juga turut prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi pada generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain Kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan atas sebuah berita pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation atas sebuah penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat resensi narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, Malah ditangkap atas kepemilikan dan pengedar narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita tak mau menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Dan juga kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus terjadi mulai dari Januari hingga bulan November tahun 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negeri kita kaya akan pakar, Berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri. bahkan bergelar profesor. Tapi sayang, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk produksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK
karena kasus korupsi. Mereka berorasi berjuang atas nama rakyat, tapi Ujung-ujungnya merampas hak rakyat. sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, juga banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah pada Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak pada Allah, akhlak kepada sesama manusia, Bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah SAW pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter untuk negeri tercinta, antara lain: Pertama, tanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bacaan, tontonan, maupun komunitas pergaulan. Kita acungi jempol program Kemenak Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji. Dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan: Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk suatu karakter tidak ada pilihan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya dan menawan. mendidik generasi yang berkarakter dan beriman. Maka Al-Quran harus